Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Bapak Muhammad Soleh SPDI MPD selaku pengampu mata kuliah manajemen perkantoran. Saya Muhammad Aulia Sultan Hasan Mukmin dengan NIM 0601032115. Ini saya akan menjelaskan tentang materi yaitu memahami perencanaan perkantoran. Bagaimana di dalam memahami perencanaan perkantoran memiliki rumusan masalah sendiri atau latar belakang masalah sendiri, yaitu yang pertama yaitu pengertian dan proses perencanaan itu sendiri, yang kedua fungsi perencanaan, yang ketiga jenis-jenis perencanaan. Pertama kita akan membahas tentang pengertian perencanaan itu sendiri. Pengertian perencanaan itu sendiri yaitu proses mempersiapkan tindakan akan dilakukan ke depan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Yang selanjutnya yaitu proses perencanaan. Proses perencanaan yaitu pengelolaan harus memiliki jalinan komunikasi yang baik dalam proses perencanaan itu. Komunikasi yang baik dapat dilihat sebagai 4 poin. Yang pertama, fact finding, yaitu mengumpulkan data sebelum melakukan tindakan. Yang kedua, planning, mencakup pengorganisasian. Yang ketiga, pelaksanaan, mencakup pengkomunikasian. Yang keempat, yang terakhir ini evaluasi, yaitu mencakup monitoring, pengendalian atau controlling. Proses perencanaan perlu bekerja sama dengan komunikatif para eksekutor dalam mengelola program yang telah direncanakan agar dapat memecahkan masalah secara optimal mengenai masalah yang dihadapi. Dalam melaksanakan proses perencanaan tidak sembarangan, yaitu memiliki teknik-teknik tertentu. Teknik-teknik dasar menurut Harolkos yaitu memiliki 3 teknik, yaitu yang pertama memiliki tujuan, yang kedua menentukan premis. Premis sendiri dibagi menjadi 3, yaitu premis non-controllable, yang kedua premis semi-controllable, yang ketiga premis controllable. Yang terakhir yaitu menyelidiki atau menganalisa berbagai kemungkinan rangkaian tindakan yang diambil. Jadi proses perencanaan harus diukur bagaimana proses tersebut berjalan dengan menentukan standar-standar yang ingin dicapai. Materi selanjutnya yaitu fungsi perencanaan. Kita tahu sebuah perencanaan pasti memiliki fungsi-fungsi tersendiri. Fungsi perencanaan merupakan proses pengambilan keputusan sehubungan dengan hasil yang diinginkan. Penggunaan sumber daya. Dengan menggunakan sumber daya, membentukkan suatu sistem komunikasi yang baik untuk memungkinkan pelaporan yang baik dan pengendalian hasil akhir serta perbandingan hasil-hasil tersebut dengan rencana yang sudah dibuat. Menurut Robbins dan Coulter menjelaskan fungsi dari perencanaan sebagai berikut, yaitu ada 4 poin. Yang pertama, perencanaan sebagai pengarah. Yang kedua, perencanaan sebagai minimalisasi ketidakpastian. Yang ketiga, perencanaan sebagai minimalisasi pemborosan sumber daya. Yang terakhir, keempat, perencanaan sebagai penetapan standar dalam pengawasan kualitas. Materi terakhir yaitu jenis-jenis perencanaan. Tadi yang pertama dan yang kedua telah dijelaskan, yaitu pengertian, proses perencanaan, apa itu fungsi perencanaan, dan terakhir adalah jenis-jenis perencanaan. Yang harus kita ketahui, jenis-jenis perencanaan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ruang lingkup, yang kedua tingkatan, yang ketiga jangka waktu. Perencanaan berdasarkan ruang lingkup dibagi menjadi 3, yaitu rencana strategis, rencana taktis, dan rencana terintegrasi. Dan selanjutnya yaitu perencanaan berdasarkan tingkatan. Tingkatan itu sendiri dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama rencana induk, rencana operasional, rencana harian. Yang terakhir adalah rencana berdasarkan jangka waktu, yaitu dibagi menjadi 3, yaitu rencana jangka panjang, jangka menengah, dan rencana jangka pendek. Terima kasih telah mendengarkan tentang materi yaitu memahami perencanaan perkantoran. Yang telah dijelaskan tadi yaitu ada perencanaan, pengertian perencanaan, terus proses perencanaan, fungsi perencanaan, dan jenis-jenis perencanaan yang ada di perkantoran. Semoga ilmu dari materi tentang memahami perencanaan perkantoran bisa bermanfaat, dan mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.